Baik, pada pertemuan ini saya akan melanjutkan pembahasan pada sistem respirasi mengenai lower respiratory tract ya, atau sistem pernafasan bagian bawah. Kalau masih ingat, sistem pernafasan bagian bawah ini mulai dari trakea ya. Jadi saya akan bahas dulu yang pertama adalah trakea. Oke. Yang seperti kalian lihat, trakea ini adalah bagian memanjang ya sampai sini. Jadi trakea ini merupakan suatu organ berbentuk tabung, agak kaku, dan sering disebut juga dengan batang tenggorok. Kalau tadi itu kan laring tenggorok, laring itu adalah kotak suara, sedangkan trakea ini disebut juga dengan batang tenggorok. Nah, pada dinding bagian depannya atau dinding anteriornya, dia ditutupi oleh cincin berbentuk seperti huruf C ini ya, biru-biru ini ya. Nah, berbentuk seperti huruf C, dia berupa suatu tulang rawan. Nah, kemudian cincin tulang rawan ini berfungsi untuk memperkuat dan memberikan kekuatan pada trakea. Dia untuk menjamin juga trakea terbuka setiap saat ya. Jadi dia ditopang oleh tulang rawan berbentuk C tersebut. Nah, dia itu kan berbentuk C ya, C begini. Nanti di sininya kan ada bagian yang kosong. Ini merupakan suatu namanya ligamen anular ya. Ligamen anular ini merupakan lapisan yang elastik. Jadi dia bisa mengatur dari dinding trakea tersebut. Kemudian trakea ini terletak pada mediastinum atau bagian tengah ya. Mediastinum bagian tengah dekat dada dan anterior terhadap esofagus. Jadi di depannya esofagus, inferior terhadap laring, jadi di bawahnya laring, dan superior terhadap bronki primer. Di atasnya bronki primer ya, superior di atasnya ya. Ini primary bronki. Jadi di atasnya bronki primer, di bawahnya laring, di depannya esofagus. Oke, trakea ini akan membagi dua cabang, yaitu primary bronki atau bronkus primer. Nah, dengan percabangan primer ini dia membentuk suatu ujung yang disebut dengan carina ya. Nah, location of a carina. Oke, kita lihat lagi. Kalau misalnya ada primer berarti ada sekunder dan tersier ya. Nah, betul sekali ya. Jadi trakea ini nanti ketika terbagi, dia akan terbagi menjadi bronkus primer, kemudian ada bronkus sekunder ya. Ini membagi di bronkus sekunder, nanti akan terbagi menjadi bronkus tersier ya. Dari bronkus tersier ini nanti dia akan berhubungan dengan suatu bronkiolus dan terminal bronkiolus ya. Ini ada tersier bronki ke bronki yang lebih kecil. Nah, nanti ada disebut dengan bronkiolus, menyambung ke bronkiolus, dan ada terminal bronkiolus. Jadi tidak selalu ada smaller bronki ini ya. Istilah yang sering ditemui adalah tersiary bronki atau bronkus tersier. Nanti bertemu dengan bronkus yang lebih kecil yang paling dekat dengan bronkiolus. Nanti bronkiolus ini akan berpanjang lagi ke terminal bronkiolus ya. Terminal bronkiolus ini akan berhubungan dengan suatu lobul ya. Disebut juga dengan pulmonary lobule. Pulmonary lobule ini mengandung alveolus ya. Oke, kita lihat lebih jelasnya lagi. Nah, ini bagian paru-paru yang kanan, bagian paru-paru kiri ya. Ada berapakah lobus di paru-paru yang kanan? Masih ingat? Ya, betul ya, ada 3. Ada lobus superior, lobus yang tengah ya, middle lobe, ada juga lobus inferior. Sedangkan yang kiri hanya 2, lobus superior dan lobus inferior. Nah, ini beberapa percabangan bronkus sekunder di masing-masing lobus. Untuk superior lobus itu 3, B1, B2, B3. Untuk yang middle lobus ada 2, untuk yang inferior lobus ada 5. Kemudian untuk yang paru-paru kiri ada 5 lobus yang di superior lobus, 5 bagian bronkus sekunder ya, yang terhubung dengan lobus superior, sedangkan 5 lainnya adalah di lobus inferior ya. Oke, dinding bronki primer juga
ditunjang oleh cincin tulang rawan hialin. Ya, jadi ini yang berwarna biru ini juga sama ya, pada primary bronki. Pada trakea terdapat cincin tulang rawan, pada primary bronki juga sama, terdapat cincin tulang rawan hialin untuk menjamin saluran tetap terbuka. Bronkus primer, paru-paru kanan lebih pendek, ini ya, lebih pendek dan lebih ke atas ya, dibandingkan bronkus yang kiri ya. Kalau bronkus kiri yang primer itu lebih panjang ya. Oke. Kita lanjutkan ke gambar selanjutnya. Nah, ini gambar paru-paru ya. Saya akan memberikan gambaran, tadi ada superior pada paru-paru kanan, ada middle dan juga ada inferior lobus ya. Nah, ini superior lobus dan ada inferior lobus. Nah, ada bagian namanya visura ya, atau pembatas. Ini bagian batas antara superior lobus dengan middle lobus adalah horizontal visura, sedangkan bagian middle lobus dengan inferior lobus dipisahkan oleh visura oblik. Nah, pada paru-paru yang kiri hanya dipisahkan oleh visura oblik saja ya, antara inferior dan superiornya. Nah, kalian bisa melihat ini ada yang bagian berwarna coklat, ini namanya hilum ya. Jadi hilum itu merupakan suatu bagian atau akar, begitu ya, disebutnya itu kayak seperti akar, di mana dia tempat pertemuan antara bronkus primer, pembuluh-pembuluh pulmoner, limfatik dan juga syaraf-syaraf ya. Jadi di sini bisa dilihat ada vena, arteri, juga ada bagian yang dari bronkus primer ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas sampai dengan ada terminal bronkiolus. Dari terminal bronkiolus itu berhubungan dengan suatu lobus ya, pulmonary lobus ya. Kita lihat ya. Nah, ini ya, pulmonary lobus, ada alveolus kan ya. Nah, ini merupakan suatu gambaran dari alveolus yang berbentuk seperti bola ya, bulat-bulat ini ya, bulat. Nah, alveolus itu bagian-bagian yang bulat. Nah, ada saluran penghubungnya namanya ductus alveolus ya. Oke. Nah, kantung kecil ini merupakan suatu kantung kecil ya, bulat tadi ya, kantung kecil. Nah, dia itu diameternya sekitar 0,25 sampai 0,5 mm. Jadi sangat kecil diameternya. Dindingnya tipis sekali ya. Dindingnya tipis dan diliputi oleh kapiler ya. Ini ada namanya capillary beds pada bagian luar alveolus ya. Kenapa alveolus berdinding tipis? Hal ini untuk memudahkan terjadinya difusi gas melalui alveolus dan darah pada kapiler pulmonar. Jadi memudahkan untuk terjadinya difusi. Karena gas itu bertukar dalam tubuh kita bukan dengan proses transport yang lain, hanya dengan proses difusi, di mana tipisnya selaput ini sangat membantu dalam proses difusi tersebut. Nah, di manakah terjadinya pertukaran gas? Nah, pertukaran gas ini dapat terjadi di bronkiolus dan ductus alveolar pada paru-paru ya. Oke, jadi bisa terjadi di bronkiolus, bagian yang tadi ada dekat terminal bronkiolus, juga pada ductus alveolar dan alveolar sac. Ini tempat pertukaran udara ya. Pada bagian-bagian tersebut di mana terdapat kapiler pulmonar juga yang melekat pada kedua bagian tersebut sehingga memudahkan terjadinya pertukaran. Nah, berapakah jumlah dari alveolus pada paru-paru kita? Jadi total alveolus itu sebesar 300 sampai 500 juta alveolus ya, totalnya ya. Jadi banyak sekali alveolus dalam paru-paru kita yang membantu untuk proses pertukaran udara. Nah, setiap paru-parunya bisa mencapai sekitar 150 juta alveolus ya. Jadi bentuknya sangat kecil, lalu terdapat di paru-paru kita. Jadi total sekitar 300 sampai dengan 500 ya. Umumnya sekitar 150 juta per paru-parunya. Nah, pada alveolus ini juga terdapat makrofag ya.
Kemudian ada juga bagian-bagian sel yang lain yang berfungsi dalam proses pertahanan tubuh ya. Ini akan dibahas selanjutnya nanti pada fungsi fisiologis. Oke, ini merupakan bagian akhir dari pembahasan kita anatomi sistem sistem respirasi bagian bawah yaitu alveolus. Nanti akan saya lanjutkan pada paru-paru di segmen yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.